Dalam fikih Syafi'i ada 7 kelompok air yang dinilai sebagai air mutlak, suci dan mensucikan. Lalu apa dasar hukum penetapan dari ketujuh kelompok air tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahul lati yajuzu biha tathhir sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 kelompok. Ma'us sama yang pertama adalah air langit atau air hujan. Wa ma'ul bahri yang kedua adalah air laut. Wa ma'un nahri yang ketiga adalah air sungai. Wa ma'ul bi'ri yang keempat air sumur. Wa ma'ul aini yang kelima dua mata air atau sumber mata air. Wa ma'us salji yang keenam adalah air salju yang bentuknya sedikit mengkristal ya, tidak dalam bentuk kerikil. Wa ma'ul baradi, air es yang turun dari langit dalam bentuk kerikil dan kemudian ketika dia sudah barot, mencair, maka baru bisa digunakan untuk bersuci. Atau ada juga yang menerjemahkannya dengan air embun. Al-aslu fima is-sama'i, dasar hukum penetapan air langit itu atau air hujan itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu air langit, air hujan, liyutahhirakum bihi, untuk dipakai mensucikanmu dengan air hujan tersebut. Wa fi ma'il bahri, sedangkan air laut, qauluhu sallallahu alaihi wasallam lima su'ila an ma'il bahri. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada beliau tentang air laut. Faqala, lalu beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Sahhahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Sakan wa Tirmidzi wal Bukhari. Disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Sakan dan Tirmidzi serta Imam Bukhari. Wa fi ma'il bi'ri, adapun air sumur, hadits Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, didasarkan pada hadis dari Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, qalu ya Rasulullah, mereka berkata wahai Rasulullah, innaka tatawaddau min bi'ri Buda'ah, sungguhnya engkau berwudu dari sumur Buda'ah. Wa fiha, sementara di sana, ma yunjin nasu wal haid wal junubu, terdapat kotoran cebok dari orang yang mandi haid dan mandi junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menjawab, al ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, air itu suci dan mensucikan dan tidak menajiskan. Hassanahu Tirmidzi wa sahhahul Imam Ahmad wa ghairuh. Hadis ini telah dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya. Wa ma'in nahri wa ma'il aini fi ma'na. Adapun dengan air sungai dan air mata air atau sumber mata air, ini sebagaimana yang telah tertuang sebelumnya ya, mengenai kesucian dua kelompok mata air tersebut. Wa amma ma'us salji, adapun air salju, wa ma'ul baradi, dan air es atau air dingin atau air embun, fal aslu fihi haditsu Abi Hurairah, dasar penetapan hukumnya sebagai air suci itu adalah bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wasmuhu Abdurrahman ibnu Sakhar, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Alal asah, ini menurut pendapat yang paling kuat. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis sholati sakata hunayatan. Beliau apabila sudah bertakbir dalam salat, maksudnya adalah takbiratul ihram, beliau diam sejenak. Qabla ayyaqra'a, sebelum membaca suratul Fatihah. Faqultu, lalu aku berkata setelah selesai tentunya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mataqul, apa yang kau ucapkan tadi? Qala, beliau menjawab, aku berkata atau aku berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bima'is salji wal baradi.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi ini dasar hukum penetapan kesucian dari 7 kelompok ayat tersebut. Oleh karena itu dalam fikih mazhab Syafi'i, ketujuh kelompok ini ditetapkan sebagai air yang suci secara mutlak. Di samping suci juga bisa dipakai untuk mensucikan, baik untuk hadas kecil maupun untuk hadas besar. Wallahu alam.